Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifina Fauziarianti dan teman saya Cynthia Diwiasti. Kita dari kelas 9 akan mempresentasikan tentang keberagaman masyarakat Indonesia dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pada bab ini kita akan mempelajari makna persatuan dalam kebangsaan, prinsip persatuan dalam keragaman, permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia, dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari keberagaman Indonesia, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia, penyebab konflik dalam masyarakat, akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik, dan upaya pencegahan konflik yang bersifat SARA. A. Makna persatuan dalam kebangsaan. Persatuan berarti perkumpulan dari berbagai komponen yang membentuk menjadi satu, sedangkan kesatuan merupakan hasil perkumpulan tersebut yang telah menjadi satu dan utuh. Persatuan dalam keragaman masyarakat Indonesia memiliki arti yang sangat penting agar dapat mewujud kehidupan yang serasi, selaras, dan seimbang, serta mempererat hubungan kekeluargaan antar warga masyarakat. B. Prinsip persatuan dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. 1. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika mengharuskan kita mengakui bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki keanekaragaman suku, bahasa, agama, dan adat kebiasaan. 2. Prinsip nasionalisme Indonesia. Nasionalisme merupakan paham yang mencintai tanah air, adanya kesiapsiagaan dari warga negara untuk membela tanah airnya, mengagung-agungkan bangsa kita sendiri. 3. Prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Kebebasan yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa kepada sesama manusia serta kepada bangsa dan negara. 4. Prinsip wawasan Nusantara merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya yang merupakan satu kesatuan ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan pertahanan keamanan. 5. Prinsip persatuan pembangunan untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Dengan semangat persatuan Indonesia, kita harus dapat mengisi kemerdekaan serta melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur sebagai cita-cita bangsa di era reformasi ini. C. Permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ada beberapa daerah di wilayah Indonesia yang memiliki sistem kekerabatan yang masih kuat dianut oleh masyarakat. Sistem kekerabatannya yaitu 1. Parental. Sistem kekerabatan parental menarik garis keturunan dari kedua belah pihak, ayah dan ibu, kedudukan laki-laki dan perempuan sama, misalnya di daerah Aceh dan Jawa Barat. 2. Patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal menarik garis keturunan dari pihak bapak. Kedua laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan, misalnya di daerah Palembang dan Batak. Ketiga, patrilineal. Sistem kekerabatan patrilineal merupakan garis keturunan dari pihak ibu. Kedudukan perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki, misalnya di daerah Minangkabau. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu 1. Terciptanya integritas nasional. 2. Menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, budaya, dan golongan. 3. Dapat memperkaya khazanah budaya bangsa. Dampak negatif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia yaitu 1. Terjadi konflik dalam masyarakat. 2. Munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Yang ketiga, munculnya sikap etnostrisme, yaitu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibanding suku yang lainnya. 4. Fanatisme, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. 1. Konflik antar suku, yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. 2. Konflik antar agama, yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama berbeda atau antara kelompok dalam agama tertentu. 3. Konflik antar ras,
yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. 4. Konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Penyebab konflik dalam masyarakat. 1. Ketidakadanya persamaan pandangan antar kelompok seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. 2. Norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3. Adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. 4. Sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5. Tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6. Terjadi proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tindakan kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Gejala dalam masyarakat yang berpotensi menyebabkan konflik sosial. 1. Menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berarti perasaan suatu kelompok di mana kelompok yang merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. 2. Stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Stereotip mengakibatkan sikap prasangka terhadap suatu kelompok sesuai dengan anggapan negatif tersebut. 3. Hubungan antar penganut agama kurang harmonis. Fanatisme terhadap keyakinan masing-masing dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. 4. Hubungan antar penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan masalah dalam masyarakat. Akibat yang ditimbulkan oleh terjadinya konflik. 1. Perpecahan dalam masyarakat. 2. Kerugian harta benda dan korban manusia. 3. Kehancuran nilai-nilai dan norma sosial yang ada. 4. Perubahan kepribadian. D. Upaya pencegahan konflik yang bersifat suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. 1. Preventif. Upaya dilakukan untuk mencegah terjadinya masalah atau sebelum masalah terjadi. Hal tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sikap toleransi, kerjasama, latihan bersama, dan sebagainya. 2. Represif. Upaya mengatasi masalah pada saat atau setelah terjadi masalah, seperti penangkapan, pembubaran paksa, dan sebagainya. 3. Kuratif. Merupakan upaya tindak lanjut atau penanggulan akibat masalah yang terjadi. Cara ini bertujuan untuk mengatasi dampak dari masalah yang terjadi, misalnya pendamping bagi korban kerusuhan, perdamaian, kerjasama, dan sebagainya. Itu saja presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.